Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai perkuliahan kita pertemuan keberapa sekarang? Pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Ini layar kalian kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kecil itu. Gede. Bisa digedein Pak. Kabar, kan belum di ini. Udah gede belum? Nah, udah. Oke. Di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, ya. Di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, kemarin kita bahas tentang perencanaan dan perancangan air bersih. Ya. Di pertemuan kedua, kita menghitung kebutuhan air bersih. Di pertemuan ketiga, ya, kemarin kita bahas tentang air panas ya. Kemudian kita menyinggung sedikit tentang menaksir kecepatan aliran air. Nah, hari ini sebenarnya masih melanjutkan di pertemuan ketiga kemarin. Ya, menaksir kecepatan aliran air. Kan pertemuan kemarin kan saya kasih video ya. 2 video ya. Tapi itu kan lebih ke teori-teorinya. Nah, sekarang pertemuan ini lebih ke hitungannya. Nah, tujuan kita menaksir kecepatan aliran air. Memperkirakan. Menaksir itu bukan suka ya. Naksir bukan. Tapi artinya memperkirakan kecepatan aliran air. Oke. Nah, dalam menaksir kecepatan aliran air ada 4 cara. Ada 4 cara. Berdasarkan jumlah pemakai, berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, kemudian berdasarkan unit beban alat plumbing, dan berdasarkan pemakaian air terhadap waktu. Oke. Ini jangan ngeliatin headset saya yang warna pink, senyum-senyum aja virus ini. Iya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita sebentar aja karena di Zoom ini batasnya cuma 40 menit. Yang gratis ini cuma 40 menit, sehingga singkat banget gitu. 40 menit paling maksimal. Oke, Pak, siap. Ya, yang pertama kita bahas berdasarkan jumlah pemakai. Ya, menaksir kecepatan aliran air berdasarkan jumlah pemakai. Maksudnya jumlah penghuninya. Nah, ini yang pernah kita hitung pada saat materi pertemuan kedua. Nggak apa-apa, mau ngapain aja. Ya, ini pernah kita hitung pada saat materi pertemuan kedua. Kalau jumlah penghuninya diketahui, tinggal dikali ya berdasarkan kegunaan gedung. Kalau jelek, Pak. Gimana? Gimana Ibrahim? Sinyalnya jelek. Putus suaranya, Pak. Putus-putus suara. Hancur kok. Tergantung amal ibadah, Pak. Nah, itu dia, tergantung. Bukan, suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah. Jangan di kamar. Iya, harus tergantung amal ibadah. Iya, tergantung amal ibadah lah ya. Oke. Bentar, Pak. Alhamdulillah. Coba cari lokasi yang lain coba. Di atas genteng. Lisa, kedengeran nggak Lisa? Kedengeran nggak? Oke, makanya yang lain diam. Kalau nggak saya mute nih ya. Lancar kok, Pak, suaranya jelas, Pak. Lancar ya, oke. Iya, Alhamdulillah. Kita ada yang lanjutkan. lancar, ada yang enggak mungkin. Iya. Oke, cara yang pertama yang berdasarkan jumlah pemakai ini ya sudah kita hitung pada saat pertemuan kedua. Ketika kita menghitung kebutuhan air. Ya, menghitung kebutuhan air rata-rata. Nah, kebutuhan air rata-rata per jam. Ini yang bawa adik siapa nih? Saya berhentiin dulu suaranya. Bayu ya. Saya mute dulu ya. Dia ke kamar dulu, Bay, adanya. Nggak apa-apa, udah saya mute. Jadi suara Bayu nggak bisa. Bayu nggak bisa ngomong dulu sementara. Oh iya. Ketikanya ngomong-ngomong, Bay. Oke,
di pertemuan kedua kita sudah menghitung ini kalau penghuninya diketahui, kalau penghuninya tidak diketahui. Kalau diketahui kan tinggal dikali. Kalau di apartemen kebutuhan orangnya berapa liter, kalau dia kantor berapa liter gitu ya. Iya, Pak. Nanti dilihat lagi PowerPoint-nya yang pertemuan kedua. Nah, kemudian kalau jumlah penghuninya nggak diketahui, berarti hanya luas bangunannya saja. Ya, kita bisa memperkirakan jumlah penghuni dengan cara menghitung apa, Virus? Menghitung luas efektif, ya, menghitung luas efektifnya. Luas efektif. Oke, kan kita mau buat bangunan nih ya, tapi kita nggak tahu orangnya ada berapa. Nah, caranya adalah menghitung luas efektif dari total keseluruhan bangunan. Oke, setelah itu dibagi 5 atau dibagi 10 meter persegi. Karena anggapannya satu orang menempati 5 sampai 10 meter persegi. Nah, nanti baru ketahuan jumlah penghuni. Nah, itu di pertemuan kedua ya. Itu di pertemuan kedua. Nah, cara yang kedua, menaksir laju aliran air berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbingnya. Ya. Kecil di mute dulu, Pak. Siapa? Kecil di mute dulu, Pak, itu, Pak. Yang bawa anak kecil siapa nih? Siapa tuh? Baik, taruh. Andika. Ya udah, yang bawa adeknya di mute sendiri ya, soalnya rame nih. Ketahuan dia di siapa? Lewat tuh. Bayu udah tadi. Oke, di mute dulu. Ya. Nanti kalau mau nanya baru diaktifin lagi. Ini siapa sih? Oh, tadi saya Pak Merindu. Udah, oke. Kita lanjut ya. Udah 5 menit nih. Oke, cara yang kedua berdasarkan jenis dan jumlah alat saniternya atau alat plumbingnya. Ya. Jadi nanti dilihat alat saniternya apa, kemudian jumlahnya berapa. Oke, contoh soal. Langsung ke contoh soal. Ya. Ada apartemen untuk 50 keluarga. 30 keluarga disediakan 1 kamar tidur. 20 keluarga 2 kamar tidur. Artinya ini kan satu apartemen dengan 50 unit ya. Yang 30 unit itu tipe studio dengan 1 kamar tidur. 20 unit tipe studio juga tapi 2 kamar tidur, lebih besar lah. Ya, setiap unit atau setiap keluarga di soal ini ada 1 kloset duduk dengan tangki, kemudian 1 bathtub, kemudian 1 wastafel, kemudian 1 bak cuci dapur atau kitchen sink. Nah, kemudian dalam satu gedung itu ada 8 bak cuci pakaian untuk penggunaan bersama. Nah, bahasanya nggak usah bingung kenapa namanya bak cuci pakaian. Anggapannya ada 8 tempat laundry lah. Ya, di satu apartemen itu ada 8 tempat laundry. Kenapa? Laundry. Karena penggunaan air di laundry pasti lebih tinggi daripada di unit-unit tempat orang tinggal gitu kan. Sehingga dia beda sendiri. Oke, dari data ini kita mau menaksir, memperkirakan berapa laju aliran airnya. Nah, dalam tahap perencanaan dan perancangan satu bangunan, laju aliran air ini digunakan untuk memperkirakan berapa diameter pipa dinasnya. Dari pipa PDAM, dari pipa PAM mau mengalirkan, atau dari pipa GWT mau mengalirkan ke gedung itu diameter pipanya berapa gitu. Pipa dinas apa, Pak? Pipa dinas itu kalau dari perumahan-perumahan itu ya, misalkan pipa yang mengalirkan dari PAM langsung ke satu area, misalkan perumahan
klaster A, ya, itu kan langsung dialirkan melalui pipa yang besar kan? Oh. Ya, pipa-pipa yang besar. Nah, begitu juga untuk yang menggunakan air tanah sendiri, ya. Dari sumber airnya masuk ke groundwater tanknya, berarti kan butuh pipa yang sangat besar kan? Yes. Ya, nah itu yang dibutuhkan, data laju aliran ini yang dibutuhkan untuk menghitung diameter pipa dinasnya berapa. Gitu. Pipa utamanya, pipa dinas itu pipa utama. Bukan pipa cabang ya, bukan pipa cabang ke unit atau ke alat saniter, bukan. Nah, cara yang paling mudah, yang pertama yang dulu pernah kita hitung, setelah dapat data dia laju alirannya atau debitnya berapa, nanti tinggal menggunakan rumus yang kemarin ya. Q sama dengan A dikali V. Q sama dengan luas permukaan dikali kecepatan aliran. Nanti dilihat lagi PowerPoint-nya. Nah, yang cara kedua, berdasarkan jenis dan jumlah tadi, ini datanya. Sama, setelah kita data alat-alat saniternya atau alat plumbingnya, kita lihat perkiraan penggunaan air tiap alat plumbing ada di tabel, ya kloset, ya bathtub, wastafel, kitchen sink, sama bak cuci untuk yang di laundry ya. Nah, tabelnya ini banyak sekali sumbernya, di buku atau di SNI, ya, atau di beberapa modul yang tersebar di internet. Jadi nggak usah bingung, apapun tabelnya boleh dipakai selagi ada sumbernya. Ya. Jadi contoh saya menggunakan tabel dari buku Morimura ya, ada satu buku. Nah, di tabel 1 ini ada pemakaian air tiap alat plumbing. Ya, kloset dengan katup dia butuh air 13,5 sampai 16,5 liter. Ya, kloset dengan tangki, kemudian peturasan itu urinal ya, atau urinoir. Peturasan itu urinal. Kemudian bathtub, bak cuci dapur, bak cuci, dan penggunaannya per jam. Penggunaannya per jam. Ya, per jam per hari ini, penggunaan per jam per hari. Ya, yang namanya juga kan perkiraan. Nggak mungkin kloset satu orang selama 6 jam dalam satu hari di kloset terus kan enggak ya. Namanya juga perkiraan. Ya. Oke, dari tabel ini tinggal kita masukkan. Ada satu kloset misalkan. Ya. Penggunaannya Pak, saya punya saran untuk pengguna lain di sebelum sesi pertanyaan, Pak. Gimana? Yang lain di mute sebelum sesi pertanyaan. Iya, makanya yang lain mute sendiri-sendiri. Kecuali kalau ada yang mau langsung tanya, boleh. Ya, Nura tolong di mute, Yudi, Agung Nur Fajar. Oke. Oke, semua. Ya, tolong di mute masing-masing ya. Oke, kembali lagi bahwa dalam menentukan laju aliran air berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, kita harus menggunakan data. Ya, kita menggunakan data. Ini tabel yang digunakan. Ada 13,5 ini perkiraan ya. Jadi boleh minimal 13,5 sampai 16,5. Ini minimal 13 sampai 15. Jadi boleh menggunakan rentangnya. Begitu juga dengan waktu yang digunakan, boleh 6 sampai 12 jam. Setelah kita hitung, kloset 13 liter dikali 50 dari mana? Karena ada 50 unit. Masing-masing unit ada kloset gitu ya. Kemudian dipakai berapa kali? Misalkan dipakai 3 kali per jam. Ya, dalam satu unit itu klosetnya dipakai 3 kali per jam. Kemudian bathtub. Bathtub berarti lebih jarang ya, karena kan paling mandi bisa 1 sampai 2 kali per jam.
125 dikali 50 unitnya 6.200. Nah, ini seterusnya sama. Ya. Ini seterusnya sama, tinggal dihitung. Ya, tinggal dihitung. Nah, hal yang kadang membuat bingung adalah faktor penggunaan serentak. Faktor penggunaan serentak untuk semua alat plumbing kecuali yang laundry tadi, yang bak cuci pakaian bersama tadi. Jadi anggapannya gini, pada suatu pagi, 50 keluarga ini suaminya ingin bekerja semua, ya, pergi ke kantor lah. Artinya pada saat itu, misalkan jam 7, seluruh peralatan saniter akan digunakan secara serentak. Nah, kebayang berarti dia butuh laju aliran air yang lebih besar dari biasanya, kemudian butuh air yang lebih banyak dari biasanya, gitu kan, sehingga perlu dihitung faktor penggunaan serentak untuk semua alat plumbing. Ya, yang bapak-bapak mandi, yang ibu-ibu nyuci piring, berarti kebayang ya peralatan saniternya kepake semua, butuh air semua, gitu ya. Nah, ada angka 38% di situ. Faktor penggunaan serentak untuk semua alat plumbing 38%, kecuali untuk bak cuci pakaian bersama 55%. Nah, ini dilihat dari tabel berikutnya, tabel kedua. Ya. Pertama kita lihat yang untuk laundry dulu atau bak cuci pakaian yang bersama. Ada 8 laundry tadi ceritanya. Sehingga kita anggap ada 8 jumlah alat plumbing. Ya. Ya, 8 jumlah alat plumbing. Diambil persentase pemakaiannya 55%. Ya, jadi 55% dari tabel kedua. Nah, yang 38% dari mana? 38% dari mana? 38% dianggap satu unit tadi mewakili satu alat saniter. Saya ulangin, satu unit tadi diwakili oleh satu alat saniter. Ya, karena digunakan serentak. Jadi walaupun satu unit tadi ada beberapa jenis alat saniter, ada kloset, bak mandi, wastafel, kitchen sink, ya, ada 4 alat saniter. Tapi dalam hal ini, ketika penggunaannya serentak, dianggap 1. Jadi ada 50 unit, berarti ada 50 alat saniter. Itu ya. Jadi diambil persentasenya 50 jumlah alat plumbing, kemudian 38% gitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Nah, oke, setelah ketemu berapa faktornya atau berapa persentase kalau digunakan serentak, tinggal kita kali, ya. 10.950 liter per jam, ini jumlah yang kloset, bak mandi, bak cuci tangan, bak cuci dapur, ya. Itu jumlahnya 10.950 dikali 38%. Ya, dikali 38%. Kemudian untuk yang bak cuci 720 dikali dengan 55%. Ya, dikali 55%, sehingga setelah ditotal jumlah laju aliran airnya 3.681 liter per jam. Oke, sampai sini yang mau tanya silahkan. Boleh dibuka ya, suaranya boleh dibuka lagi. Yang mau tanya yang soal ini. Tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 15 menit lagi. 15 menit lagi. 10 menit lagi bahkan. Oke, yang mau tanya silakan. Lanjut. Lanjut ya. Bisa menanya apa, Pak? Lanjut. Ya, kalau nggak ada yang tanya berarti udah paham nih. Ya, paham lah ya, tinggal diikutin aja hitungannya. Nanti kalau ada yang bingung baru silakan tanya lewat WA. Oke, ya. Pak, insya Allah paham. Oke, itu cara yang kedua. Jadi yang digunakan adalah tabel 1 dan tabel 2. Ya. Nah, cara yang ketiga, menaksir laju aliran air berdasarkan unit beban alat plumbing atau disingkat UBAP. UBAP ya, UBAP, unit beban alat plumbing. Nah, pengertian unit beban alat plumbing ini tergantung
kita mau merancang pipa air bersih atau air kotor. Ya, dalam menaksir laju aliran air ini ya kita bicara air bersih ya. Yang kita bicarakan adalah aliran air bersihnya, sehingga pengertian dari unit beban alat plumbing adalah faktor penggunaan air bersih. Ya, faktor penggunaan air bersih setiap alat saniter. Ya, setiap alat saniter tadi kan jumlah kebutuhan air bersihnya beda-beda. Sehingga untuk lebih mempermudah hitungan digunakan nilai-nilai faktornya saja. Tidak menggunakan satuan liter per jam atau liter per detik, enggak. Tapi cukup angka-angka saja. Ya, ada yang 10, ada yang 2, dan seterusnya. Kalau kita bicara perancangan pipa air kotor, maka pengertian unit beban alat plumbing adalah faktor air yang keluar. Ya, faktor air yang keluar. Contoh, unit beban alat plumbing untuk kloset, nilainya 10 untuk air bersih. Kita butuh sebanyak 10 gitu, 10 air untuk nyiram. Nanti ketika bilas, ya, ketika bilas besarnya bisa lebih, nilainya bisa lebih besar. Ya, air masuk atau air keluar gitulah. Unit beban alat plumbing kurang lebih seperti itu pengertiannya. Nah, contoh soal, ada gedung perkantoran 4 lantai atau 4 tingkat. Setiap alat plumbing setiap tingkat terdiri dari 3 kloset duduk. Ya, setiap lantai ada 3 kloset duduk dengan katup, 3 bak cuci tangan, wastafel, 3 urinal, kemudian ada bak cuci pel. Ya, ada bak cuci pel itu kalau di gedung sergur tuh ya, biasanya samping wastafel itu ada tempat, ada satu keran, entah untuk ngepel atau kadang dipakai untuk wudu dan seterusnya. Nah, untuk cara yang ketiga ini berdasarkan unit beban alat plumbing, setiap alat plumbing punya nilainya sendiri-sendiri tanpa satuan. Kalau yang tadi ada satuannya. Ya, ada satuannya. Kalau ini nilainya tanpa satuan. Ya, namanya unit beban alat plumbing. Contoh tadi untuk kloset. Klosetnya ada 3. Ya, kloset ada 3. Kemudian satu kloset nilai unit beban alat plumbingnya 10. Ya, tentu ada data nanti, ada tabel, di SNI ada. Di SNI ada, di buku ada. Meskipun nanti beda-beda sedikit, silahkan pilih lah. Kalian boleh pakai SNI, boleh pakai yang dari buku atau dari modul gitu ya. Jadi tinggal dikali nanti, 3 dikali 10. Jumlah unit beban alat plumbingnya berarti 30. Wastafel ada 3, berarti 3 dikali 2. 2 dari mana? Dari tabel. Dari tabel. 3 kali 2, 6, dan seterusnya. Nanti tinggal dijumlah. Total jumlah unit beban alat plumbing untuk gedung kantor ini 43. Ya, 43. Kemudian, untuk cara yang ketiga ini, kita dibantu oleh grafik. Ada grafik ya. Grafik 1. Oke. Grafik 1 ini, hubungan unit beban alat plumbing dengan laju aliran air. Ini saya foto sehingga, ya mudah-mudahan jelas lah ya. Ada garis yang 1, ya, yang paling atas, kemudian ada garis yang kedua. Kurva ya, kurva 1 dan kurva 2. Kurva 1 untuk sistem yang sebagian besar dengan katup. Ya, dengan katup. Kemudian yang kurva kedua dengan tangki, sistemnya dengan tangki semua. Nah, yang dinamakan dengan sistem dengan katup atau sistem dengan tangki kebanyakan adalah kloset sama urinal. Ya, ya, bayangan kita ya lebih mudah ya kloset ya, kloset dengan tangki berarti di belakang kita ada tangkinya, ya, tangki gelontor. Kemudian dengan katup yang nggak ada tangkinya tapi dia tersembunyi, ya, sehingga cukup ditekan katupnya. Nah, di soal ini tadi sebagian besar menggunakan apa nih? Katup ya, yang kloset duduk dengan katup, yang urinal dengan tangki gelontor ya.
Sehingga contoh kita menggunakan kurva yang pertama. Ya. Kurva yang pertama. Tinggal ditarik garis saja. Ini adalah grafik garis yang X. Ya, garis yang X adalah jumlah total unit beban alat plumbingnya. Ya, tadi kan kita dapat 143 ya. Oh, enggak. 43, kita dapat 43 total. Ya, 43. Kemudian kita tarik garis ya, ini kan 40, ya dikira-kira aja ya, nanti dihitung skalanya, ini 40, ini 60. Nanti tarik garis ke atas, ya, kemudian tarik garis ke samping. Yang garis Y adalah aliran air ketika digunakan secara serentaknya. Jadi untuk melihat berapa aliran airnya adalah di garis Y-nya ya, setelah ketemu dengan kurvanya. Oke. Nah, berdasarkan kurva tadi, kurang lebih angka yang didapat adalah 180. Ya, 180. Tapi kan 43 ini kan untuk satu lantai ya. Untuk satu lantai, sedangkan kantor ini ada 4 lantai. Jadi angka 43 tadi kita kalikan 4. Ya. Kalau yang satu lantai tadi 180 dari mana? Ininya 43, tarik ke atas, kemudian dapat kurang lebih 180. Itu untuk satu lantai, kalau gedungnya satu lantai. Kalau 4 lantai ya 43 ini dikali 4. Gitu kan? 43 dikali 4, 172. 172 caranya sama. Ini 160, ya 170 kurang lebih di sini lah ya. Kurang lebih di sini. Kemudian tarik ke atas, tarik ke samping, ya. Berarti 300, di atas 300 lah kurang lebih. Ya, berarti untuk 4 lantai atau total keseluruhan gedung, laju aliran air yang didapat 330 liter per menit. 330 liter per menit. Oke, sampai sini. Silahkan yang mau tanya. Boleh diaktifkan. Tinggal 5-10 menit lagi nih waktunya. Oke, yang mau tanya silahkan. Berarti tuh BAP-nya tinggal ditambah-tambahin jumlahnya aja, Pak. Dikali. Oh, enggak, ya dikali untuk semua lantai. Iya. Setelah di 3 dikali 10, 30. Nanti ini total di jumlah, di total. Itu 30 misalnya baru satu lantai kan, Pak? Iya, baru satu lantai. Oh, iya. Oke, yang lain? Udah absen semua ya, tulis namanya di kolom chat. Iya Pak, udah Pak, alhamdulillah. Udah ya. Oke. Jadi saya ulangin lagi, ini cara yang ketiga ya. Jadi ada sudah ada dua cara yang kita pelajari hari ini, karena cara yang pertama tadi ini sudah di pertemuan kedua. Ini sudah. Kemudian cara kedua tadi berdasarkan jenis dan jumlahnya. Ya, jenis dan jumlah berarti kan pakai satuan, dari awal sudah dikali dengan satuannya ya. Liter, kemudian berapa kali per jam. Cara yang ketiga tidak menggunakan satuan dari awal karena ada nilai unit beban alat plumbing. Setelah ketemu totalnya berapa baru menggunakan grafik, ya, grafik yang ini. Nah, kemudian cara yang terakhir adalah berdasarkan pemakaian air terhadap waktu. Nah, jadi cara yang pertama dan cara yang keempat ini mirip, ya. Cara yang pertama yang sudah dihitung di pertemuan kedua, kemudian cara yang keempat ini menafsir laju aliran air berdasarkan pemakaian air terhadap waktu, caranya mirip. Ya, kalau yang cara pertama tadi di pertemuan kedua, kita menggunakan pemakaian air rata-rata seharinya berapa sih habisnya gitu ya. Untuk rumah mewah berapa, apartemen berapa, ya, sekolah dasar berapa. Nah, kalau yang cara ini yang kita pakai adalah pemakaian
pemakaiannya rata-rata berapa jam per hari. Ya, jadi pakai yang digunakan adalah kolom yang ketiga ini. Ya. Caranya pun sama. Ya. Caranya pun sama dengan pertemuan kedua. Jadi yang cara pertama dan cara keempat itu mirip caranya. Sehingga di pertemuan ini yang lebih detail kita bahas adalah yang cara kedua berdasarkan jenis dan jumlah alat pelambing, kemudian cara ketiga berdasarkan unit beban alat pelambing. Sedangkan cara pertama dan cara keempat sudah pernah kita hitung atau sudah pernah kita lakukan di pertemuan kedua. Oke, sampai situ saja materi kita hari ini.